Shalom semua. Selamat pagi. Wajah-wajah yang diberkati dengan penuh sukacita, kita akan mulai ibadah pagi hari ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Izinkan saya mewakili seluruh sidang jemaat mengucapkan Kiong Himachai, Sinyen Huaile, Wan Serui. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan penuh semangat. Kita akan mulai dengan berdoa. Silakan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur kami melihat Allah kami yang setia, Allah kami yang masih tetap menyertai kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon rahmat, pertolongan, damai sejahtera daripada Allah turun atas kami sekalian, memenuhi hati kami, menolong kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan dengan berbagai manifestasi yang mengganggu ibadah kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Dan Engkau hadir bertahta di atas pujian penyembahan kami, hamba-Mu yang juga menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan mengurapi. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah melewati tahun 2022 dan kita akan menjalani 2023 dengan penuh semangat. Kita mau tetap cinta Yesus walaupun dalam setiap musim kehidupan silih berganti. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh ya, yo yo yen yen, oh ya yo 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 yen yen, aja Yesus. Oh ya yo yo yen yen, aja Yesus. 全身
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Kita katakan ya Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Tienfu, oh Tienfu, Tienfu, semua yang dianu, semua yang terproklami di Injil. Oh Tienfu, Tienfu, semua yang dianu, semua Tienfu tersesuai. Ya Allah, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. jemaat saja katakan Ya ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur, kami menaikkan pujian dari hati kami, bahwa untuk selamanya kami mencintai Engkau. Pujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Kita percaya bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan menyertai kita sampai hari ini, amin. Dan akan menyertai anak cucu orang benar yang takut akan Tuhan, amin. Itu janji firman Tuhan. Sehingga kalau dalam kebudayaan Tionghoa beberapa tahun ini baru saya belajar, kalau tadi malam itu pasti kumpul dari mulai yang paling tua sampai yang paling muda, dan nanti semua datang minta berkat, minta didoain, minta apa namanya, kayak ini sama orang yang lebih tua supaya mereka dalam jalan hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya bukan hanya kepada orang tua. Memang firman Tuhan menghormati orang tua, tapi lebih daripada itu ketika kita menghormati Tuhan dalam hidup kita dan wakil Tuhan adalah orang tua kita, maka kita pasti diberkati. Amin. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Boleh menari sama-sama bagi Tuhan. Kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana Tuhan
dan Dia adalah kekuatan untuk menghadapi tahun-tahun yang di depan bersama dengan Tuhan. Kekuatan jiwa. Haleluya. Kami percaya Bapa bahwa kekuatan-Mu akan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau tidak akan sedetik pun meninggalkan kami. Kami percaya untuk tahun-tahun ke depan lagi ada di dalam tangan penyertaan Bapa kami yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Segala yang baik, segala yang mulia, itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kami kekuatan hidupku hanya bagi di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib dan mulia Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Tak akan goyah Berikan beberapa menit buat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Kasih-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau menerima bagian firman. Kudus, kuduslah Engkau dan kuduskan kami ya Tuhan. Urapan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Biar firman-Mu tidak berlalu dari pendengaran kami, tapi firman ini boleh tertinggal menjadi pegangan bagi kami dalam perjalanan kami dari waktu ke waktu. Roh jahat singkirkan dalam nama Yesus dari tengah-tengah kami. Tuhan kuasai ruangan ini, besar kecil kami mengerti akan firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan hadir memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Semua sehat.
Puji Tuhan. Nah, kedengarannya Bu Angel. Ya, pokoknya Bu Angel. Ya, adik-adik, anak baik, diam dulu ya. Ya. Mudah-mudahan yang kecil-kecil bisa ngerti dan bisa dengar. Awal Februari kita udah memulai dengan sekolah minggu kita. Nanti minggu depan akan diumumkan. Ya, jam berapa nanti kami rembuk dulu. Shalom semuanya. Puji Tuhan, masih banyak yang hadir. Diberkatilah orang yang hadir karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Seharusnya kita ini cari Tuhan jangan pernah berhenti. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena hidup ini milik Tuhan. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi bagi kita. Minggu-minggu ini ya, saya melayani orang yang masih cukup muda. Kita semua ikut berduka karena seorang laki-laki dari keluarga Bu Esther itu dekat banget dengan mereka. Bahkan sebenarnya mereka juga dekat dengan saya. Ini anak muda baru usia, kalau saya bilang masih muda, kenapa di bawah 50 tahun ya. Usianya masih baru 48 tahun. Ini anak sejak remaja juga sejak kecil udah kenal dengan saya. Bahkan saya banyak melayani mereka ya, sampai mereka baptis jadi anggota jemaat kita di tempat ini, sampai pernikahan semua kita yang layani. Masih muda banget ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi kalau saatnya Tuhan mau panggil, enggak kecil, enggak besar, enggak muda, enggak tua, ya kan? Bisa enggak orang menghindar? Enggak bisa. Semuanya cukup kok bagi dia. Tapi mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa kalau suatu saat tiba-tiba Tuhan panggil gitu ya. Nah, ini gambaran yang saya kasihkan kepada kita sekalian. Masih ada waktu, mari kita cari Tuhan. Tuhan mau panggil kita entar, besok, 10 tahun, 100 tahun lagi, itu urusan Tuhan. Tapi yang penting kita itu dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saya percaya waktu Tuhan panggil pun kita nggak nyasar. Nah, ini hidup Tuhan punya. Jadi muda, tua banget gitu, atau kecil, itu Tuhan yang atur. Kelihatannya sangat muda ya, luar biasa kalau saya lihat dia dari hari ke hari. Kuat, nggak ada yang pernah berpikir, bahkan dia sendiri nggak pernah pikir. Tapi waktu Tuhan ambil dia, nggak pakai waktu, begitu baring langsung hilang. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita setia dengan Tuhan. Yang penting kita tuh setia. Kapanpun Tuhan mau panggil, nggak masalah. Waktu kita setia, Tuhanlah yang membimbing kita. Baiklah, puji Tuhan kita bisa melewati dan memasuki tahun ini. Ya, kalau saya lihat banyak yang pakai baju-baju merah gitu. Ya, kita memasuki tahun-tahun yang memang dunia mengatakan tahun yang susah, tahun yang penuh dengan kegelapan. Saya tidak percaya ramalan seorang peramal berkata, wah, di atas bumi ini semua gelap. Itu buat dia. Tapi buat kita tetap saya pegang firman Tuhan, dan saudara harus pegang firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Saudaralah terang dunia. Sebuah negeri yang berada bukan di bawah-bawah kolong, di bawah kaki gunung, tapi di atas gunung. Itulah kita. Jadi kita akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dunia boleh katakan gelap, tapi Tuhan tidak pernah berkata gelap. Amin. Yuk kita masuki.
dengan Tuhan Yesus. Baiklah, sebelum membaca nas Alkitab, saya akan sampaikan kepada saudara, kebudayaan kita nggak buang, tapi yang salah yang kita nggak ikutin. Saya bilang kepada semua jemaat, semua anak didik saya, kalian boleh kok ikutin, nggak masalah, ikutin kebudayaan, ikut hari raya yang punya orang tua, datang hormat orang tua, boleh banget. Itu kebudayaan yang sesuai dengan Alkitab. Hormatilah ayah dan ibumu. Boleh datang ke mereka, boleh. Boleh kasih angpau dengan orang yang lebih tua, silahkan. Itu tidak dilarang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, jadi kita saling menghargai ya, apalagi kebudayaan itu banyak di tengah-tengah kita, memang kita berasal dari sana. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu sebelum memasuki hari ini kita ikut sembahyang, itu yang nggak boleh. Itu namanya memberhalakan hidup kita dengan kebudayaan, itu nggak boleh. Tahu nggak saudara, kalau orang Tionghoa asli itu sembahyang dulu baru memasuki hari ini, hari kemarin itu sembahyang. Sembahyang untuk apa? Sembahyang memberi roh-roh makan. Maka dalam sembahyang mereka itu berkata begini, kalau misalnya papanya atau mamanya yang pergi ya, dia ada berkata gini, Ma, Pa, Kong, bangun, makan. Ya kan? Kayak gitu. Di meja itu udah disiapin bandeng, ayam rebus yang kakinya ditekuk, samcan gitu ya, kue mangkok, apel, dan lain-lainnya. Bangun makan, itu yang nggak boleh. Menghormati boleh, tapi menghormati orang mati juga nggak perlu. Kita sayang kok dengan orang yang sudah mendahului kita, bukan enggak. Apalagi itu papa, apalagi itu orang yang paling dekat, suami gitu. Saudara kita sayang, bukan enggak. Tapi yang nggak boleh kita sembahyang buat mereka. Kenapa? Saya bilang dengan anak muda yang papanya dipanggil Tuhan kemarin, saya bilang begini dengan dia, cinta Tuhan, ya saya cinta Tuhan, ikuti firman Tuhan. Kita nggak bisa larang Tuhan panggil orang tua, nggak bisa larang. Maka kamu setia dengan Tuhan. Kamu cinta Tuhan, sayang orang tua, itu Alkitabiah. Tapi yang tidak Alkitabiah itu, kita misalnya gini loh, bawa abunya kita simpan erat-erat, itu nggak Alkitabiah. Nggak ada tuh begitu yang diajar oleh Alkitab, tuh nggak ada. Bahkan saya bilang sesuai dengan Alkitab. Saya ngomong, saya nggak disukai, nggak apa-apa kok. Saya bilang dengan anak ini anak muda yang bukan anak nggak pinter gitu, anak pinter, anak kuliahan yang hampir selesai. Saya bilang ke dia, Alkitab berkata, manusia terbuat dari debu, kembalikan manusia itu ke debu. Nggak aneh kan? Kita kembali ke firman Tuhan. Kita sayang bagaimanapun, kembalikan. Justru kalau kita sayang, kembalikan ke debu. Kembalikan kepada asalnya. Mau di mana nggak masalah, yang penting dikembalikan kok. Mau di Hong Kong, mau di Indonesia, kayak mau di mana, kayak nggak masalah. Ini juga pelajaran buat kita. Nah, kebudayaan orang Tionghoa itu memanggil leluhur di saat malam, di saat hari-hari menjelang tahun baru.
tahun baru yang hari ini kita hadapi. Jadi jemaat boleh ikut untuk menghormati, tapi tidak boleh ikut dalam sembahyang. Itu yang dilarang oleh firman Tuhan. Kayaknya sini nggak ada, yang lain-lain itu masih banyak. Sebenarnya minggu lalu saya udah bilang juga, yuk ibadah ya, ini gereja banyak banget loh yang nggak ibadah. Saya ini mikir, ini pikiran saya. Kalau seandainya jam segini Tuhan Yesus seluruh malaikat sorga meniup sangkakala, kira-kira siapa yang terangkat? Untung hari ini Tuhan gak meniup sangkakalanya seluruh malaikat gitu ya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya bilang, ibadah dulu yuk, gak sampai 2 jam kok. Saya ingat, saya masih ngomong, saya belum lupa. Nanti saya nggak akan lama. Maksudnya khotbahnya nggak sampai 2 jam. Jadi ibadah dulu. Bersyukur dengan saudara yang hadir pagi hari ini. Saudaralah orang-orang yang sangat mencintai Tuhan. Diberkati. Ada lagi yang bilang ke saya, Bu, nanti kalau ibadahnya sepi, oh nggak masalah. Kalau nggak ada orang, kita ibadah sendiri. Karena hari-hari ibadah. Tapi puji Tuhan ya, saudara pagi ini banyak yang hadir. Mandarin, bahasa Mandarin bilang apa? Sang dicufu nimen terjadi. Artinya Tuhan memberkati keluarga engkau. Ya baik. Pagi ini mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Yesaya. Tolong yang ini ngatur apa? LCD belakang ya, proyektor ditembakin ya ke depan biar bisa lihat dan kita baca bergantian gitu. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 1 dulu. Nanti yang merasa pria baca ayat 2, yang merasa cewek, ibu-ibu wanita baca ayat 3. Terbalik ke saya, kita mulai. 1, 2, 3, udah siap semua ya. Yang gak bisa buka Alkitab gak apa-apa, udah dibantu dari depan. Yesaya 62 ayat 1 dengan judul yang diberikan di kitab Yesaya ini, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran, dan suaranya akan melihat kemuliaan, dan orang akan menyebut kau dengan nama bagian yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ayatnya yang keempat, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda dia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang bukan engkau akan menjadi suami. Dan seperti kirang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan kirang hati atasmu.
ayatnya yang ke-7. Dan janganlah saya ya? Ya udah, saya ya. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemakmuran di bumi. Tuhan telah demi kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggur yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Sepuluh, berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sampai ke bumi, katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi rumah dari payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Orang-orang menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang utusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Amin. Kok gak dibilang amin? Kalau baca ayat yang menunjang gitu, bilang amin gitu ya. Nah, baiklah, ini ada 12 ayat. Jangan bilang ini, Bu, Ibu bilang nggak lama gitu. Saya tidak akan membahas semuanya, saya akan sambung minggu depan. Saya hanya akan membahas ayat pertama. Oleh karena Sion, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu kalau nama Sion adalah gunung yang berada di Yerusalem. Tapi ayat ini berkata, oleh karena Sion. Sion yang di sini yang dimaksud dengan kata Sion bukan gunungnya aja, tapi orang-orang yang percaya. Saudara, itu Sionnya Tuhan. Amin. Ya, saudara itu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau ayat ini berkata oleh karena Sion, Tuhan tidak akan berdiam diri. Oleh karena saudara, Tuhan enggak pernah berdiam diri. Amin. Jadi biar dunia bilang gelap, biar dunia bilang sesak susah, Tuhan bilang aku enggak akan berdiam diri. Pegang itu firman Tuhan memasuki tahun-tahun yang akan datang, bahwa Tuhan enggak akan tinggalkan saudara. Amin. Tuhan tidak akan berdiam diri. Berdiam diri itu kayak apa? Coba kalau kita berdiam diri di rumah kita gitu, kita nggak mau buat apa-apa kan? Diem aja. Rumah kotor, masa bodoh. Nggak ada minum, masa bodoh nggak mau diangkatin gitu. Kita diem aja. Berarti orang yang berdiam itu kan nggak buat apa-apa. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan bilang oleh karena Sion, berarti oleh karena saya. Oleh karena saudara, Tuhan itu nggak bisa berdiam diri. Kenapa? Karena Dia cinta saudara. Amin. Dia cinta saudara, Dia nggak mungkin berdiam diri. Kalau Tuhan berdiam diri, wah, jadi apa kita semua ya? Tuhan itu nggak berdiam diri. Bilang Tuhan baik buat saya. Yang kenceng, gak usah takut. Tuhan baik buat saya. Tuhan gak berdiam diri. Ya, saya ingat perkara kecil banget ini, perkara kecil, tapi saya bilang itu waktu luar biasa. Satu kali, nih di sini kan ada kamar kecil ya jadinya. Nah, ini ada kamar kecil itu banyak karena nggak dipakai itu. Dimasukin semua jadi gudang.
Waktu saya buka gudang itu banyak tikus. Semua digigitin gitu. Waduh, ini penyakit saya pikir. Lalu saya bersihin itu gudang. Saya buka pintunya lebar-lebar, perkara kecil, tapi Tuhan itu baik. Saya buka pintunya, saya masuk. Satu-satu yang gak pakai saya buang-buangin tuh ya, bekas gigit-gigitan tikus saya buangin. Tiba-tiba angin kencang. Pintu yang saya buka itu ketiup angin. Pintu yang saya buka itu ketiup angin menjadi ketutup. Berarti pintu itu ketutup, di dalam nggak lagi ada udara ya. Saya ini agak double. Sebentar aja kok baru ketutup, biarin aja deh karena saya udah duduk. Saya pikir saya bangun lagi, duduk lagi, kan saya bermasalah nih dengan kaki. Enggak lah, saya biarin aja. Waktu saya bilang saya biarin, akhirnya karena keenakan beres-beresin, saya lupa waktu. Wah, udah 1 jam lebih, itu udah lama gitu. Nah, saya terasa bahwa sudah habis oksigen, tiba-tiba kok jantung saya sakit. Nah, saya ingat nih dengan yang Tuhan panggil kemarin itu, dia juga bilang waktu pulang kok dada saya sakit. Saya baru sadar ya, kalau dada sakit itu jangan main-main gitu ya. Dia bilang dada saya sakit. Si istri bilang nih baring dulu gitu. Begitu dia baring, langsung pergilah begitu ya. Nah, dada saya sakit, saya pikir dikit aja lah, apa ini saya nggak sadar kalau itu sudah gak ada udara. Itu per detik tuh sakit semua tiba-tiba. Udah sakit saya nggak bisa napas. Wah parah, saya pikir kayak gitu. Saya mau bangun udah nggak bisa. Itu nggak ada yang tahu karena waktu saya beres itu nggak ada orang di sana. Nah, akhirnya saya ngesot, nggak bisa bangun lagi. Saya ngesot. Saya buka pintu tuh dengan kaki. Kaki itu saya masukkan ke ini pintu. Pokoknya saya buka pintu itu dengan kaki. Wah, saya udah ngap-ngap. Sakit dada saya nggak bisa napas lagi. Begitu saya keluar dari pintu, saya buka mulut saya lebar-lebar. Ya, saya mulai bernapas lebar-lebar. Dari sana saya ngesot itu sampai ke sini. Itu perkara kecil, tapi saya lihat Tuhan gitu. Sampai sini, saya lihat ada cucu saya ketok meja karena udah gak bisa ngomong. Saya panggil dia, lari ke depan beli oksigen. Perkara kecil. Kalau Tuhan gak kasih saya kepekaan, ya udah saya terkurung, buka pintu gak bisa lagi, udah jadi mayat deh. Nah, setelah saya pakai oksigen sendiri, baru lega banget. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Sion. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan Sion. Kenapa? Saya tahu kerjaku belum selesai. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ayo jemaat, bangun tidur masih sehat, terus yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ibadah kita dan sebagainya, jangan pernah berhenti. Amin. Karena kalau Tuhan berdiam diri, ya kita berhenti, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Perkara kecil saya lihat Tuhan. Setelah 2-3 jam saya berdiri, saya mulai goyang badan, saya lihat Tuhan itu baik banget gitu ya. Dan cuma capek, habis itu saya capek, sakit badan saya. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara ya. Ini yang namanya, saya tahu banget kok kalau saya hidup ini buat Tuhan. Maka saya kadang-kadang kalau misalnya saya mau pergi kemana, saya selesaikan ibadah dulu. Saudara bayangkan aja, ketika saya operasi besar 2 kali, keluarga nanya dengan dokter, berapa jam dok? 5 jam. Jen tanya tuh, tunggu Jen itu di depan ruang operasi nungguin 5 jam nggak selesai.
5,5 jam nggak selesai, 6 jam nggak selesai, 7 jam nggak selesai. Udah pada gelisah yang nungguin. 8 jam baru selesai. 2 kali. Serem ya. Tapi hari ini saya bisa berjalan, dahsyat banget. Saya punya teman operasi 1 kali kayak saya, hari ini sudah bengong-bengong. Anaknya suka bilang ke saya, "Bu, bantu mama dalam doa ya, mama tuh sudah gak ingat apa-apa." Itu operasi yang sama. Waktunya pun berdekatan kami operasi. Kita berdoa sekarang buat Ibu Wati yang di operasi yang sama, tapi dia susah untuk bangun. Ibu Wati yang mana? Ibu Wati Cengkareng. Ya, kita doakan. Kenapa saya beda? Karena tugas saya belum selesai. Amin. Tugas saya belum selesai. Maka ada orang sakit di tengah perkampungan. Saya mesti melewati jalan-jalan yang sangat sulit buat saya gitu ya. Anak-anak saya bilang, "Bu, mah janganlah ke situ, mau ngapain sih, lewat telepon saja." Biasanya kalau kita berdoa buat orang lewat telepon dalam keadaan sakit, kalau ulang tahun nggak masalah ya. Tapi kalau sakit orang tuh nggak merasa puas ya kan? Enggak, saya bilang gitu, saya jalan. Nah, saya bilang saya aja susah jalan sini, gak apa-apa, udah diem aja. Saya jalan temuin orang itu yang dalam keadaan sakit parah. Kenapa saya nekat gitu? Karena saya ada, karena Tuhan baik bagi saya. Saya masih bisa jalan, saya jalan kok. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita masih sehat, ingat Sion tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Ya, ulang. Ini 1 ayat aja karena saya udah janji nggak lama. Yang lain-lain besok-besok, minggu besok. Ingat, Sion tidak pernah ditinggalkan Tuhan, nggak pernah dilupakan. Jadi kalau saudara dalam kesesakan, ingat, aku ini Sion. Namamu boleh amin gitu. Aku ini Sion gitu, amin. Sion di hadapan Tuhan artinya gunung yang disayang oleh Tuhan. Nah, saudara ini kan gunung yang disayang Tuhan, jadi jangan takut, amin. Jalan aja. Kalau malam-malam udah ada yang sesat gitu ya, jangan khawatir. Dalam nama Yesus, karena malam gak ada orang. Tapi kalau mau telepon saya juga gak apa-apa. Karena Tuhan mengasihi Sion. Lagi sesat gitu ya, wah gak ada apa-apa Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang kan, Tuhan mengasihi Sion, gak mungkin dibiarkan engkau kelaparan. Amin. Tuhan berkati, kita tundukkan kepala, karena memang saya janji gak lama gitu. Haleluya, Yesus gak pernah tinggalkan Sion. Pak Fred berdoa untuk firman yang sudah kita terima pagi hari ini. Syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan ke hadapan karena kami yakin dan percaya bahwa keberadaan kami sampai dengan saat ini semua itu adalah berkat dan karunia serta penyertaan. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman ini Tuhan. Semoga firman ini menjadi berkat, menjadi pegangan hidup kami. Amin. Bahwa kami dimanapun berada, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah apapun yang terjadi, di tengah-tengah guncangan dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, dengan keyakinan kami, dengan iman kami percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah diingkari. Amin. Kami serahkan akan seluruh hidup dan kehidupan kami dari saat ini terus kekal selama-lamanya
dengan suatu keyakinan sungguh bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan anak-anaknya. Amin. Oleh karena itu, terimalah doa kami ini Tuhan, kuatkanlah iman kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi ini. Saya pikir kita lanjutkan dulu acara kita terakhir, baru pakai acara-acara yang lainnya. Persembahan boleh dijalankan biar cepat gitu. Persembahan ya kan tadi saya bilang persembahan, dia datang bawa HP meragukan saya gitu. Udah gitu HP-nya ketik-ketik lagi depan saya. Enggak, ini saya pikir dia ketik-ketik, dia udah siapin untuk ini ampanya segini, untuk Maria ampun segini gitu ya. Udah di sini. Udah dikurang. Ayo angkat kuncian, dia sampai lupa dia. Nah, pakai mic ini aja, itu kurang bagus nih. Ya, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan buat yang bertugas, Bapak Ibu yang bertugas, silakan maju ke depan. Oh, sorry. Seperti biasa maju ke depannya. Seperti biasa kita maju dari depan. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Bahasa Indonesia berbahasa Mandarinnya. Giren. Yang mulai dari sebelah sini kita akan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi tahu, lalu percaya kepada Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, dengannya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, dengannya digenapi. Ibu Main akan berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, karena menunjukkan berikut ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan di tangan sebagai hormat Tuhan. Kiranya Tuhan kami Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung di dalam doa syafaat sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan doa dari kita, mereka yang dalam keadaan sakit, terutama juga kita berdoa buat keluarga Cilester, ya keluarga Bapak Amin yang baru ditinggalkan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama supaya keluarga ini dikuatkan Tuhan untuk menghadapi kehidupan ke depan bersama dengan Tuhan, supaya mereka mengharapkan Tuhan selalu
sekalipun bapak mereka suami sudah dipanggil Tuhan, tapi kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan menyertai keluarga yang ditinggalkan. Lalu kita berdoa. Hari ini ada yang butuh doa khusus dari Ibu Gembala? Iya, kita berdoa syafaat dulu, nanti setelah ini baru berdoa untuk yang ulang tahun atau yang minta doa khusus. Mari kita berdoa bersama-sama. Iya, Abah, ya Bapa, ini aku anakmu. Kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Iya, Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya jemaat umat Tuhan GSI Taman Surya yang dalam keadaan sakit Tuhan, dalam kelemahan tubuh yang membutuhkan zaman Tuhan. Kami berdoa saat ini menyerahkan Ibu Heni ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba-Mu sampai hari ini masih bergumul di pembaringan ya Tuhan, dan keadaannya semakin sulit karena hamba-Mu sulit untuk turun dari tempat tidur dan sulit untuk berjalan. Tetapi kami percaya bahwa Allah kami Allah yang ajaib, kuasanya masih sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa-Mu tidak berubah. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan memulihkan hamba-Mu. Usia lanjut yang Tuhan beri baginya, tapi sampai hari ini kami melihat tangan kasih Tuhan tetap memelihara, tetap menjaga dia, sekalipun dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Tetapi kami tahu kalau dia masih kuat sampai hari ini karena Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan biarkan hatinya tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu tetap mengandalkan Tuhan, tetap melekat pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi hamba-Mu, bagi keluarga ini, di balik setiap pergumulan yang Tuhan izinkan hamba-Mu alami di masa tuanya. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin, bahwa sampai pada masa tua kami, sampai pada masa tua Tante Heni, Tuhan menjaga, menggendong, melindungi, melawatnya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jangan pulihkan, sembuhkan hamba-Mu. Beri kekuatan yang baru senantiasa setiap hari untuk melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Dan hamba-Mu tetap mengandalkan Tuhan sampai rancangan-Mu yang sempurna terjadi dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami tahu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik baginya. Kami berdoa saat ini juga menyerahkan seluruh keluarga kami. Kami menyerahkan Ibu Eli, Tuhan jamah, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan hamba-Mu di masa tua hamba-Mu dalam kelemahannya. Tuhan juga memberi kekuatan, kesehatan, dan sukacita senantiasa. Kami berdoa menyerahkan Oma Rita, Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan yang baru senantiasa, supaya hamba-Mu tetap memuji Tuhan dalam keadaannya saat ini. Kami melihat Tuhan ajaib memelihara hamba-Mu sampai 80 lebih tahun. Kami tahu itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi kami melihat tangan Tuhan menguatkan hamba-Mu, menyertai hamba-Mu sampai saat ini. Kami percaya bahwa
Allah yang ajaib, Allah yang penuh yang kasih setia menyertai, menguatkan hamba-Mu selalu. Dan kami berdoa bagi Ibu Gembala kami juga, kami tetap menopang hamba-Mu. Tuhan beri kekuatan bagi hamba-Mu, tulang punggungnya Tuhan beri kekuatan, kesehatan Tuhan pulihkan, sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayanan hamba-Mu. Hamba-Mu dapat melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan baginya dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Nur yang sampai saat ini kami melihat Tuhan luar biasa dalam hidupnya, sekalipun dalam kondisi yang lemah secara fisik, tapi hamba-Mu selalu tiap minggu hadir dalam ibadah. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamai Ibu Nur, Tuhan pulihkan, sembuhkan hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba mengalami pemulihan, kesembuhan yang total daripada Tuhan, dan hamba bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya Tuhan, pekerjaannya dengan baik. Tuhan juga memberkati hamba-Mu sekalipun dalam kesendiriannya sebagai seorang janda Tuhan, tetapi kami melihat bahwa tangan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan ajaib dalam hidupnya, dan Tuhan kuatkan, hiburkan dia selalu. Kami percaya janji Tuhannya, dan amin. Engkau suami para janda, Engkau juga orang tua bagi anak-anak yatim. Engkau bertanggung jawab atas kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang lain yang kami tidak sebutkan nama mereka, tetapi Tuhan Engkau tahu bahwa mereka dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan, sembuhkan, pulihkan mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Ataupun jemaat Tuhan yang beribadah bersama kami secara online, secara virtual, yang hamba-Mu juga dalam keadaan sakit dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan hamba-Mu yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa sehati, menyerahkan keluarga almarhum Bapak Amin ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sudah memanggil hamba-Mu tulang punggung keluarga ini, tetapi kami percaya bahwa Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah pengharapan cici dan anak-anak. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kekuatan, pengharapan penuh kepada mereka, bahwa Allah yang ajaib itu yang menyertai mereka. Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada itu yang menyertai mereka, sehingga mereka tidak goncang, mereka tidak bimbang, tetapi mereka terus percaya penuh kepada Tuhan. Mereka tetap menguatkan hati di hadapan Tuhan, bahwa ada Allah yang menyertai, melindungi, menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, keluarga Ciester yang mendampingi keluarga ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, hikmat, kekuatan, sukacita Tuhan beri bagi keluarga Ciester. Terpujilah nama Tuhan. Kami semua yang datang dengan pergumulan hidup kami masing-masing, mungkin itu tentang pekerjaan dan usaha yang sedang kami jalankan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan memberi jalan keluar kepada hamba-hamba-Mu di tengah-tengah persoalan kehidupan yang mereka alami dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami semua anak Tuhan yang berada di bangsa ini, kami berdiri bagi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa ini dari kota sampai pedesaan, sampai pelosok-pelosok tanah air ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami, presiden, menteri-menteri, dan semua pemimpin-pemimpin di daerah-daerah dalam mengelola kebijaksanaan yang terbaik bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi kota kami, terutama kota Jakarta Tuhan. Sebagai orang yang berdiri di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah bangsa ini, kami berdiri mengangkat tangan, kami mengangkat di kota ini, bangsa ini di hadapan Tuhan. Allah memulihkan, Allah mengampuni kalau ada dosa pemimpin kami atau dosa kami yang menjadi penghalang berkat Tuhan bagi bangsa. Kami berdoa Tuhan ampuni di dalam nama Yesus, dan Tuhan pulihkan bangsa ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa ini. Kami percaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang damai, yang
ada damai sejahtera Tuhan yang turun atas bangsa ini. Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin untuk mengelola bangsa ini dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Tahun politik yang akan dihadapi oleh bangsa ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatu, segala niat-niat jahat untuk mengacaukan bangsa ini. Kami saat ini kami tolong dalam nama Yesus. Dan Engkau Allah, kami percaya Allah yang setia menjaga bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi pelayanan di gereja ini, dalam pelayanan setiap minggu, pelayanan kategorial atau pelayanan-pelayanan yang lain yang dikerjakan. Dan juga Tuhan memberkati hamba ibu gembala dan keluarganya dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan. Kami semua, para pengerja, para pelayan yang juga membantu pelayan di tempat ini, Tuhan juga memberkati. Kami percaya semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, sekecil apapun Tuhan perhitungkan. Karena janji-Mu kalau segelas air minum yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan saja diberkati dan diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi kami mengambil bagian dalam pelayanan, dan kami percaya Allah memperhitungkan semua yang kami lakukan dengan iman kami sebagai kebenaran di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini atau yang membutuhkan doa khusus dari Ibu Gembala, Bapak Ibu silakan maju ke depan. Bisa lagi. Merah-merah juga. Yang dia. Ibu udah Richardnya di sini. Oh, Richard tidak apa-apa, kita doa ya buat dia di sana. Richard di Australia. Oke, Mbak Diti. Semua tunduk kepala, kita berdoa untuk yang berulang tahun ini, berkati usiamu. Hari-hari yang kau lewati, Tuhan menyertai dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru, dengan tidak kekurangan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atasmu. Diberkati engkau mulai dari kecil berada dalam rumah Tuhan sampai engkau dewasa dan seterusnya. Engkau akan berdiam dalam rumah Tuhan, dan berkat Allah mengalir dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Kesehatan dan kekuatan, orang tua, ekonomi Tuhan berkati. Terima ini dalam nama Yesus. Amin. Sudah. Saya doa berkat dulu ya supaya acaranya berjalan. Kalau jam 9 lewat, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa memasuki hari ini, dan kami percaya ibadah ini memberkati seluruh jemaat. Tuhan, kami menyerahkan yang sudah melayani hari ini yang di mimbar, baik itu LCD, singer liturgis dan musik. Tuhan berkati firman Allah yang sudah ditaburkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Sion, itu juga tertanam dalam hidup jemaat-Mu. Materaikan ibadah kami hari ini dengan Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan menurunkan berkat bagimu. Tuhan menolong engkau. Keluar masukmu diberkati, usaha dan pekerjaanmu diberkati. Tuhan tolong. Damai sejahtera turun bagimu di dalam nama Yesus. Amin. Sebentar, tadi saya lupa berdoa buat Richard. Tuhan, terima kasih buat Cindy yang setia melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan perhitungkan itu menjadi kebenaran, dan Tuhan gak pernah meninggalkan Sion.
Tuhan gak pernah meninggalkan anak yang dikasihinya yang berada di Australia sekalipun sendirian. Kami percaya Tuhan menjaga dia dan ia baik-baik. Ia berada dalam pemeliharaanmu dan Tuhan memberkati dia. Hari-hari ini ia mengalami hari jadi, biar ia dapat menikmati usia yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati anak muda Richard ini. Amin. Oh, minta lagi didoain banyak banget. Gak apa-apa, sebentar, gak sampai 5 menit. Kita berdoa buat satu anak, adiknya Jen. Nah, kita selalu panggil dia dengan kata Ade. Oh, namanya juga Ade nih ya, dia ulang tahunnya, kita berdoa juga. Sekalipun Ade ada di Bandung, tapi kami percaya berkat Allah terus menyertai dia dan Tuhan menjadikan dia orang yang berhasil. Diberkati hidupnya, pekerjaannya, studinya, dan orang tua yang melahirkan dia, mama yang berada di Kupang, Tuhan juga berkati dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami terima berkat Allah untuk keluarga Dede. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan bergerakkan dan